Shalom teman-teman Inside Grace yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketemu lagi kita hari ini dengan kebenaran firman yang kita akan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-6. Nah, pelajaran kita hari ini dari Mazmur pasalnya yang ke-6 ini adalah di mana satu kondisi yang Daud alami, pergumulan yang Daud alami, yang di mana pergumulan itu membawa Daud kepada satu titik yang paling rendah di dalam kehidupannya. Nah, pelajaran ini bisa menjadi satu pelajaran juga buat kita bahwa saya yakin dan percaya setiap dari kita bahwa kita pernah mengalami yang namanya satu pergumulan hidup yang berat. Ya, satu pergumulan hidup yang berat, bahkan mungkin kita rasakan itu adalah satu hal yang paling berat di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam situasi seperti itu, ketika kita kadang berdoa kepada Tuhan, terasa Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Ketika kita berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan, jawaban Tuhan itu sepertinya tidak kita dapatkan saat-saat di mana kita membutuhkan. Nah, hal yang sama juga dialami oleh Daud di dalam ayatnya, di dalam pasalnya yang ke-6 ini, di mana Daud berseru kepada Tuhan, tetapi seruannya itu seolah-olah tidak terdengar oleh Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-6 ini. Bagaimana Daud bisa menjalaninya. Bagaimana Daud bisa melalui masa-masa yang berat itu di dalam kehidupannya, yang seolah-olah tidak ada pertolongan, yang dimana seolah-olah Tuhan itu pun jauh daripada kehidupannya. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-6 ini, Daud bisa melewatinya, Daud bisa melaluinya, dan dia mendapat kemurahan daripada Tuhan. Dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Supaya apa? Supaya di dalam ketika kita melewati lembah yang paling kelam di dalam hidup kita, kita tahu satu hal, bahwa sekalipun di dalam lembah yang kelam, sekalipun mungkin seolah-olah Tuhan itu tidak ada bersama-sama dengan kita, tetapi sesungguhnya Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tetap setia memimpin kehidupan kita. Nah, mari kita belajar dari kehidupan Daud dari Mazmur pasal yang ke-6 ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang pertama adalah ayatnya yang kedua sampai yang keempat dikatakan demikian. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini bahwa Daud berdoa kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan dengan satu kejujuran di hadapan Tuhan. Nah, ini poin yang pertama, poin yang penting yang harus kita pelajari sungguh-sungguh. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, satu hal yang harus kita bawa adalah satu sikap yang terbuka di hadapan Tuhan.
satu sikap yang jujur di hadapan Tuhan. Nah, Daud datang dalam doanya kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia takutkan, dan penderitaan apa yang dia alami, ancaman apa yang dia terima di dalam kehidupannya. Nah, itu dia utarakan semua tanpa ada yang dia sembunyikan. Semua dia ungkapkan, semua dia bawa kepada Tuhan. Nah, ini satu hal yang perlu kita contoh di dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah membawa hidup kita, jangan pernah kita datang kepada Tuhan dengan satu sikap di mana kita menyembunyikan sesuatu di dalam diri kita. Kita seolah-olah hidup kita kuat, seolah-olah kita bikin hidup kita benar di hadapan Tuhan, seolah-olah kita mampu. Nah, tapi pada dasarnya kita sudah tidak mampu. Kita sudah merasakan beratnya beban kita. Nah, ayo kita semua datang kepada Tuhan dengan satu kejujuran, satu keterbukaan di hadapan Tuhan. Kenapa ini penting? Karena melalui keterbukaan di hadapan Tuhan, maka itulah awal pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa keterbukaan itu menjadi satu awal pemulihan dalam kehidupan kita? Karena ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, berarti kita sedang membiarkan Tuhan, memberikan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, ini harus kita pahami sungguh-sungguh. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan keterbukaan, maka itu awal pemulihan. Kenapa? Karena ketika kita jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Selagi kita masih menutupi, selagi kita tidak terbuka dengan Tuhan, Tuhan pun tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Seberapa besar kita membuka hidup kita, seberapa besar kita membuka diri kita untuk Tuhan bekerja, maka sebesar itu jugalah Tuhan bisa berkarya. Semakin kita bebaskan Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka semakin besar juga kuasa Tuhan itu dinyatakan. Jadi, datang kepada Tuhan dengan satu keterbukaan, dengan kejujuran, dan lihat, kalau kita biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, maka perkara-perkara yang ilahi itu akan Tuhan kerjakan. Nah, ini yang pertama yang kita bisa lihat dari Mazmur pasal yang ke-6 ini. Pelajaran yang kedua adalah dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 dikatakan, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku." Nah, yang kedua, pelajaran yang bisa kita lihat dari sini adalah kesadaran akan hidup tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Nah, ini bisa kita lihat dari apa yang ditulis oleh Mazmur di dalam ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8 ini. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Nah, jadi Daud sadar benar-benar bahwa dia itu memiliki satu ketergantungan
berhubungan dengan Tuhan. Hidupnya itu harus bergantung kepada Tuhan. Tidak ada pertolongan yang lain. Tidak ada yang bisa membuat dia mengalami kelegaan di dalam kehidupannya tanpa Tuhan itu sungguh-sungguh bekerja. Oleh sebab itu tadi dikatakan di ayatnya yang kelima itu dikatakan tadi, kembalilah Tuhan. Ya kan? Dikatakan kembalilah Tuhan. Artinya apa? Daud mau mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Aku tidak bisa mengatasi persoalanku tanpa Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan kembalilah Tuhan. Nah, ini adalah satu perkataan yang lahir dari kesadaran bahwa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Kita memang harus berusaha. Saya yakin Daud pun berusaha ketika dia menghadapi satu persoalan. Ketika dia buntu, bertemu dengan jalan yang buntu, dia berusaha. Tetapi di dalam usahanya itu, dia melibatkan Tuhan. Dia tahu usahanya itu akan sia-sia tanpa melibatkan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita berusaha, tentu kita harus berusaha di dalam kehidupan kita. Ketika ada persoalan, ada pergumulan, ada masalah, kita harus berusaha, kita harus berpikir bagaimana jalan keluarnya. Kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk kita keluar dari permasalahan itu. Tapi satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah apa? Melibatkan Tuhan di dalam usaha kita. Sebab tanpa Tuhan, maka usaha kita akan sia-sia. Tanpa melibatkan Tuhan, usaha kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi dengan usaha yang kita lakukan dan Tuhan terlibat di dalamnya, maka disitulah Tuhan akan membukakan jalan-jalan baru untuk kita bisa lalui. Jalan keluar yang bisa kita dapatkan. Pertolongan yang bisa kita terima daripada Tuhan. Nah, kesadaran akan hidup tanpa Tuhan adalah kesia-siaan ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, pelajaran yang ketiga yang bisa kita lihat di sini ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 dikatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap. Yang ketiga pelajaran di sini adalah Daud mengambil tindakan iman. Yang pertama tadi, Daud berdoa dengan jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Kedua, Daud memiliki kesadaran bahwa tanpa Tuhan hidupnya adalah sia-sia. Dan yang ketiga adalah Daud mengambil tindakan iman. Nah, disinilah terjadi satu karya Tuhan itu yang dialami oleh Daud. Nah, tindakan iman ini yang akan merubah dari satu tangisan kepada satu pengharapan. Ini tema pelajaran kita pada hari ini. Dari tangisan kepada pengharapan. Pengharapan itu akan muncul dalam kehidupan kita ketika kita bertindak dengan iman. Ketika kita berhadapkan dengan satu pergumulan, satu permasalahan, kita tidak hanya bisa tinggal di dalam doa. Kita tidak hanya bisa tinggal bahwa kita memiliki kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Tapi kemudian kita harus bertindak. Kita harus mempercayai firman Tuhan. Kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita hidupi firman Tuhan itu.
kita lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka apa? Maka firman itu akan bekerja bagi kita. Firman itu akan berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau firman yang bekerja, firman yang berkarya, maka kita bisa melihat satu karya Tuhan itu yang luar biasa. Nah, apakah pada saat Daud itu bertindak dengan iman, tadi dikatakan ayat yang ke-9 itu dia mulai berkata, menjauhlah daripada aku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah melihat tangisku. Apakah pada saat itu permasalahannya sudah selesai? Belum. Permasalahan itu masih ada, tapi dia memiliki satu iman yang teguh, satu keyakinan, dan dia mulai bertindak di dalam iman itu. Maka dia bilang apa? Jauhlah daripada aku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Baik, iman ini juga kita miliki dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata kepada persoalan kita. Kita bisa berkata kepada pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita bisa katakan, sebab Tuhan sudah mendengar tangisku. Sebab Tuhan sudah mendengar doaku. Oleh sebab itu kita katakan, selesai pergumulanku, aku akan jalani permasalahanku, sebab Tuhan sudah memberikan kelegaan pertolongan bagi. Puji nama Tuhan di kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita lewati satu tulisan kepada satu pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.